Perang antara Iran dan Israel bukan hanya konflik dua negara, tapi juga pertarungan narasi di dunia digital. Di tengah gempuran video pendek, opini tanpa sumber, dan unggahan emosional, bagaimana sebenarnya netizen Indonesia menanggapi konflik ini? Apakah menjadi penggerak perdamaian digital atau justru ikut memanaskan suasana? Selamat datang kembali di channel Ikatan Kristen Nusantara. Hari ini kita akan menyelami satu isu global yang jauh secara geografis, tapi dekat, bahkan sangat dekat dalam timeline media sosial kita. Judul kita hari ini, konflik Iran dan Israel dalam narasi netizen Indonesia. Mari kita mulai dalam membahasnya terkait perang yang menembus batas digital. Konflik Iran-Israel terbaru telah membuka babak baru dalam sejarah perang digital. Drone, misil, ataupun peluru balistik mungkin diluncurkan di wilayah Timur Tengah, tetapi narasi, meme, dan video singkat menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik, termasuk ke Indonesia. Menurut Global Digital Report, Indonesia adalah negara keempat di dunia yang paling aktif di media sosial dengan rata-rata penggunaan hampir 4 jam per hari. Netizen Indonesia bukan hanya mengamati konflik, tetapi juga membentuk narasi. Ada yang membela Iran, ada yang menyalahkan Israel. Ada pula yang membawa konflik ini ke dalam konteks agama, ideologi, bahkan politik lokal. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan polarisasi dan emosionalitas netizen. Dalam dunia maya, informasi tidak datang sendirian. Ia datang bersama emosi, framing, dan kepentingan. Konflik Iran-Israel memunculkan polarisasi tajam dalam diskusi daring. Dr. Pilia Sarwenda, peneliti komunikasi digital, menyebut netizen Indonesia cenderung bereaksi secara emosional terhadap isu yang menyentuh identitas, agama, etnis, dan nasionalisme. Ini menjadikan konflik Timur Tengah selalu viral. Tagar seperti Save Iran, Pray for Palestine, Stop Zionis, hingga kiamat sudah dekat, mencerminkan kecenderungan kita membingkai konflik sebagai pertarungan antara yang mutlak baik dan yang mutlak jahat. Padahal kenyataannya lebih kompleks. Ironisnya, konten yang penuh nuansa dan analis mendalam jarang viral. Yang laris manis justru adalah potongan video berdarah, bombastis, atau meme penuh provokasi. Kita akan melihat terkait dengan disinformasi dan hasutan digital. Tentu kita tidak bisa menutup mata dari bahaya disinformasi. Menurut laporan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, sejak April hingga Juni 2024, ada lebih dari 300 konten hoax yang misleading yang beredar tentang Iran, Israel, dan 80% diantaranya dibagikan di grup WhatsApp dan Facebook Indonesia. Septiaji Eko Nugroho, pendiri Mavindo, menyatakan
Masyarakat kita cenderung mempercayai informasi yang datang dari tokoh agama atau tokoh komunitas meskipun tidak divalidasi secara faktual. Contoh hoax, video peluncuran rudal yang ternyata rekaman latihan Rusia tahun 2018. Foto anak korban konflik yang sebenarnya berasal dari Suriah. Ucapan tokoh dunia yang dipelintir untuk mendukung satu pihak. Dunia maya memang membuka ruang partisipasi, tapi juga menciptakan banjir noise dan hasutan. Kemudian bagaimana dengan narasi alternatif, resistensi, dan humor netizen? Di tengah narasi polarisasi dan hoax, ada pula suara-suara segar dan kritis. Beberapa akun edukatif di Instagram, YouTube, dan Twitter seperti Kepohub, Bijak Bersosmed, dan Tirto ID mencoba menghadirkan narasi penjernih, memberi konteks sejarah, geopolitik, dan fakta lapangan. Tak sedikit juga netizen Indonesia yang menggunakan humor dan satir untuk merespon konflik. Sebuah mekanisme sosial yang menurut Profesor Rahmat Ida adalah bentuk dari resistensi digital terhadap narasi domain yang terlalu menyedot emosi. Misalnya juga muncul meme, mau perang nuklir asal jangan ganggu sinyal wifi, atau Iran-Israel ribut, netizen Indonesia debat siapa duluan masuk surga. Kelakar-kelakar ini mungkin ringan, tapi juga jadi sinyal bahwa netizen Indonesia punya kesadaran kritis, bahkan juga disampaikan lewat tawa. Selanjutnya kita akan membahas apa tanggung jawab kita. Netizen bukan sekedar penonton. Kita adalah produsen narasi. Apa yang kita bagikan bisa menenangkan, bisa juga memprovokasi. Yuval Noah Harari, sejarawan digital, menyatakan di masa depan kekuasaan tidak lagi milik mereka yang memiliki senjata, tapi mereka yang mengendalikan cerita. Maka kita harus mulai bertanya, apakah informasi ini benar? Siapa yang membuatnya? Dan untuk kepentingan apa narasi ini disebarkan? Menjadi netizen cerdas bukan soal siapa yang paling cepat share, tapi siapa yang paling bisa membedakan informasi dan agitasi. Akhirnya, perang memang terjadi di sana, di Iran, di Israel. Tapi narasinya hidup di sini, di beranda kita, di grup keluarga kita, dan postingan kita. Dunia maya dan perang nyata tak bisa lagi dipisahkan. Kita tidak harus memilih pihak dalam konflik bersenjata, tapi kita harus berpihak pada kebenaran, pada nalar, dan pada kedamaian. Mari menjadi netizen yang bertanggung jawab, karena di zaman ini yang paling berbahaya bukan senjata, tetapi narasi yang membutakan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jaga jari, jaga hati, dan jaga nalar. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.